kamu dengarkan, lalu sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Iya, siap. Nomor 19 sampai 20? Ya. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Terus apa pun yang disampaikan John? Pasal 20. Ayat 20 Iya. nanti. Iya, udah kan sudah saya bacakan itu. Ya, apa yang mau disampaikan dari ayat itu? Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ada dua Mazmur ayat. 147. Ayat 19 dan 20. Iya, ini. Oke, saya bacakan ya, John. Ya, ada apa dengan ayat ini, John? Iya, baca dulu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Terus Ayat di bawah lanjut. ya ampun John 20, gua colok juga mata lu nanti. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terus Nah, segala bangsa tidak, Tuhan Allah Israel tidak menurunkan firman-Nya kepada segala bangsa, hanya kepada bangsa Israel. Dari ayat Betul. ini jelas. betul, tunggu. Ini justru kamu, kalau kamu punya akal sehat, kamu sedang membenarkan agama Islam loh. Dalam Islam itu, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Kunarion. Entah kenapa kalian yang bukan Bani Israel merasa tertebus dari kutuk hukum Torah. Jelas di sini dikatakan bahwa kitab Torah untuk Bani Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Tiba-tiba Tuhan kamu kenapa bertobat? Memerintahkan untuk jadikan segala bangsa muridku. Ini Tuhan kamu ada apa? Dulu dia cuman kasih Taurat kepada Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama jadikan segala bangsa muridku. Ini Tuhan kamu ada apa? Ada masalah apa dengan psikologisnya loh? Iya, ada firman Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham bahwa dari keturunannya lah maka segala bangsa akan mendapat berkat. Dari keturunan Berkat itu siapa? melalui Dari keturunan siapa? penebusan keturunan Abraham. Lah, betul. Yang namanya nabi-nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia adalah bapak para nabi. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Tidak Ismail. ada Nabi Muhammad keturunan. Buktikan. Gini ya, dengarkan John ya. Kau kasih dari aku ayat, Ismail, diam tidak dulu, ada diam dulu. Quraisy. Sebelum kau membantah kenabian nabiku, sebelum kau membantah dia keturunan Ismail ya, itu nggak ada urusan aku dulu ya. Kau bawa ayat Mazmur samaku. Kau tunjukkan kalau Tuhan yang belum berpackaging manusia itu, yang masih bentuknya roh itu, Siapa ya? diam Muhammad itu dulu. bangsa apa ya? Saya belum kok Muhammad lari itu ke Nabi bangsa apa Muhammad. ya? Nabi Muhammad itu orang Arab. Memang kau pikir Tuhan kau tuh orang Arab Eropa dengan apa? Tuhan Israel kau tuh orang ada Arab. hubungan apa ya? Nabi orang Israel, Musa orang Israel. John, kalau ngomong kayak Hubungan manusia apa lah, ya? capek. Nggak Hubungan ada. apa? Apa ini? John, kau dengan Yesus ada hubungan apa? Muhammad dengan bangsa Israel hubungan apa ya? Nggak ada. Suku Nabi Quraisy Muhammad hubungan apa? dengan Nggak ada. ya, oke. Kok nggak ada hubungan? Kau pula yang ngatur-ngatur orang ada hubungan atau enggak? Emang kau ada hubungan apa sama Bani Israel? Siapanya Bani Israel kau? Kau keturunan siapa kau? Kan 12 anak Ismail kau tidak keturunan ada siapa Quraisy kau? Itu Woi. kita baca di dalam kejadian ya. Hei, sibuk kali ngurusin keturunan orang. Keturunan kau siapa? Kau nenek moyangnya siapa? Fir'aun. Dengar ya. John, kalau kau bertanya, John, ini abang, John, diam dulu. Kalau kau bertanya, John, lu dengarkan menjawab, Iya, yang orang merocos, menjawab. oke? Ya dengar nih kalian Kristen penjilat pantat Zionis nih. Yang nggak tahu malu kalian, diludahi kalian ya. Mazmur 147 ayat 19. John,
Kok kalau ngomong gantian. Aku kasih kau waktu bicara oke, nanti. kau dulu sayang. Kau. Iya, kau dulu Ku sayang. sihir kau nanti. Sayang. Diam Itu ya. sendal jepit di mulut dilepaskan dulu, John. Tadi kau terlalu banyak minum bensin, makanya kau kayak gitu. Sendalnya dikeluarin dulu lah. Sendal swallow lah gitu. Habis Kau kena ngambil ini, sendal di musola habis lagi kena kan? stroke. Sendal. Dia pernah stroke, jadi nggak bisa ngomong secara baik benar. Pernah stroke dia. Oke, Yang- lanjut. Ya, diam dulu ya John. Nah, dengarkan baik-baik John. Dengarkan Tante Rifa bicara ya. Standby, pasang kuping dua-duanya ya. Mazmur 147 ayat 19, nomor 19 sampai 20. Kalau kalian punya otak, punya akal, harusnya kalian punya rasa malu. Kenapa saya katakan kalian harus punya rasa malu? Kalian itu, kitabnya itu adalah kitab yang mana di dalamnya itu mengambil kitabnya orang Israel. Lalu kalian maknai secara serampangan. Ya, jelas dikatakan bahwa Torah itu diberikan kepada Bani Israel. Paham? Tapi entah kenapa kalian yang bukan Bani Israel, entah siapa nenek moyang kalian ini, jangan-jangan kalian adalah Bani Kunarion, tiba-tiba merasa tertebus dari kutuk hukum Torah. Ini lucu kalian nih. Kalian yang tidak mengenal hukum Torah, kalian pula yang tertebus. Nah, kalau seandainya ajaran ini diterapkan, maka Islamlah yang mengakui bahwa apa yang disampaikan dalam Mazmur itu betul. Kenapa kami katakan begitu? Karena kami umat Islam percaya bahwa yang namanya setiap bangsa, mereka akan diutus rasul-rasul kepada mereka. Makanya menggunakan bahasa mereka. Nah, apa yang diutus? Nabi. Apa yang diberikan? Wahyu. Maka wahyu yang diturunkan Kau tahu Nabi itu apa? Nabi itu artinya apa? ya apa memangnya? Kau tahu Nabi itu artinya Iya, apa? tahulah. Masa aku nggak tahu? Aku belajar loh. Coba apa? Mau aku jelaskan? Apa? Kok lari ke Nabi pula? Bahas dulu kitab Mazmur ini. Jangan lompat-lompat ikut. Maksud nanti masuknya ke sana. Itu. Apa yang kau masukkan? Jelaskan dulu ini kitab Torah untuk Bani Israel. Karena kenabian itu adalah jabatan, dan jabatan kenabian Bukan itu hanya kenabian, ada di bukan. dalam Salah bangsa kau. Israel, Salah tidak kau. ada di bangsa Arab. Itu masalahnya. Bangsa Arab. Kenabian itu namanya itu jenis makanan. Nggak tahu kau? Kau coba lagi cek di Google. Makanan. Nabi Pakai itu kuah coklat. Nabi itu tidak ada di dalam suku Quraisy, tidak Apa ada di suku bangsa Quraisy? Arab. Nabi itu adalah jabatan yang ada di bangsa Israel. Diam dulu, Nabi-nabi semuanya udah. diutus Dengar Tante dulu dari bicara. bangsa Diam dulu. Israel Nah, kepada udah. bangsa Israel. Udah mute. Kasihan aku nengoknya ya. Jadi nabi itu dari kata an-naba juga ada artinya apa? Berita. Karena para nabi ini adalah orang-orang yang diberikan kelebihan akan membawa berita. Ketika mereka sudah membawa berita, mereka membawa risalah, mereka disebut dengan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak semua nabi adalah rasul. Itu kok pahami. itulah, Kalau dalam bahasa kamu tidak Ibrani memahami itu Nabi, nanti salah memahami kayak begitu. Salah memahami karena apa? Apa lagi tidak ada nih, nabi John? di Arab gitu. Kau pikir Yesus kau itu orang Eropa ya? Hah? Yesus kau tuh kadrun. Woi, kau pikir Yesus kau itu datangnya dari Eropa gitu? Ya, Pakai kamu jas dia. nantang saya. Pakai Kamu gamis nantang dia. saya. Kau mau nantang apa saya. ini Kita betul-betul? nantang Nantang apa? aja. Kau, Nantang Rifa, apa mau ini? nantang saya, mau nantang Tuhan saya. Kau Aku Rifa. tantang dia, suruh dia ke Komal sini. Aku tantang Yesus untuk turun ke Komal ini menyatakan Terpancing. ketuhanannya. Jangan terpancing kayak gitu. Ya aku tantang lah dia, kan dia manusia. Oh, dibuka cam dia. Kau Rifa ya. Kau Nah, Rifa. ini mah anak-anak tidak waras ini. Ini lihat aja muka aja, anak waras dia dilayani. Iya iya. Sudah lama mengalami gangguan kayak begini, John.
Astagfirullahaladzim, ya tidak. Allah. Ini Bang Andi, dari kecil. astagfirullah, Bang Andi. Saya memang dari bawaannya dari kecil. Ini mana ya. sakit ini, Leani anak sakit. Rifa, kau harus tahu dan paham ya, Ya. bahwa perjanjian Allah itu hanya dengan bangsa Israel, bukan di luar Emang. bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak ada keselamatan. Kau paham itu ya? Paham Betul, nggak ada tuh, nggak ada keselamatan di luar Israel. Termasuk kau nggak selamat, karena kau bukan Bani Israel. Selamat kau, masuk neraka kau. Ah, kena dia omongannya sendiri. John. Nah, Saya ini menerima ajaran Alkitab ini dari orang-orang Bani Yahudi, makanya kitab Taurat Dari ada mana pada pula kami ajaran lu dari Bani Yahudi? diwariskan, gitu. Tetapi Hoi. kau mau cuma satu nabi loh, satu nabi. Siapa bilang ajaran kalian itu dari Yahudi? Siapa bilang tertulian itu Yahudi? Apa-apanya kau ini? Santo Agustin siapa bilang Yahudi? Kalian tuh ajaran kalian itu dari penyembah pagan. Karena hasil konsili yang digagas oleh si Konstantin. Nah, terima kasih kau sama Konstantin itu. Kau ajak Yahudi. Mana ada Yahudi percaya Tuhan kau itu Tuhan, jangankan jadi Tuhan, Mesias jangan diterima sama Yahudi. Ada-ada aja kau. Jadi gini ya, dalam Matius pasal 28 itu jelas. Perintah yang Siapa diberikan Matius? Injil kepada segala bangsa ya. Dan Tapi katanya tadi Tuhanmu cuma memberikan Torah kepada orang Israel. Sekarang berubah pikiran dia. Itu perjanjian lama, perjanjian lama. Oh, jadi udah berubah, enggak, jadi udah berubah pikiran dia. Udah berubah pikiran. Tadinya cuma untuk Bani Israel, sekarang udah berubah gitu. Perjanjian baru. Ini Tuhanmu bertobat ya. Itu tuh. John. Ini Tuhan bertobat ya. Maksudnya gini loh, Tuhan tuh bertobat. Tadinya cuma pilih Bani Israel, tapi kayaknya Bani Israel dari pilih tetap aja kurang ajar, berubah pikiran Tuhan. Tobat dia jadi ya udahlah semua bangsa aja gitu. Tapi Terus dari bangsa Israel itulah maka berkat-berkat Tuhan. John, udahlah diam dulu John. Aku mau kasih Bangsa. kajian dulu. Shh, diam dulu. Ini ilmu. Shh, diam dulu di mute ya. Jadi teman-teman ya, dengan adanya kitab Mazmur pasal 147 1920 ini adalah bukti bahwa hukum Taurat itu memang berlakunya untuk Bani Israel. Ya, untuk Bani Israel. Maka kalau pertanyaan diajukan kepada umat Islam, mana kitab Torah kalian? Nah, kalian itu bertentangan dengan Mazmur. Kenapa? Karena Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Begitu juga Injil kepada pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang dari keturunan Bani Israel. Kenapa Bani Israel kemudian dihentikan kerasulan kepada mereka? Udah banyak kali Nabi yang mereka bunuhi, gak ada otak mereka, gak tobat-tobat juga. Udah berkali-kali turun-temurun Nabi diberikan, dibantai sama mereka. Wajar kalau sekiranya Allah mengganti rahmatnya kepada orang yang datang dari Arab. Makanya Allah katakan ya, saya akan bacakan ayatnya. Diam dulu lah John. Kuludahi juga kok nanti John, aku lagi kajian. Ilmu yang perlu bukan pertengkaran gak penting ini John. Ngapain dengarkan omonganmu yang gak jelas itu? Entah apa-apa aja katamu. Kita bicara yang disembah Tuhan ya. Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Dengar ya Bang Rifa. Emang Nabi Muhammad gak disembah, ada aja kau. Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. iya, terserah kamu, gua masak iya, dulu. terserah ya. Iya. Dengar Ya, baik Pak saya John. ya. Perjanjian Kalau dalam surat Yunus kita baca teman-teman ya, bahwa Allah memfirmankan ayat yang sangat indah dengan diksi yang sangat indah ya. Orang-orang Yahudi ini adalah orang yang sangat iri, memiliki iri kedengkian terhadap rahmat yang diberikan kepada kaum lain. Makanya mereka itu ada istilah goyim. Ya, tradisi mereka itu merendahkan orang di luar bangsa mereka. Dalam catatan-catatan buku mereka itu merendahkan bangsa lain. Makanya mereka percaya ketika tertulis dalam kitab Samuel, Tuhan itu membantai suku Amalek demi mempertahankan Bani Israel. Kalau kita percaya dengan narasi dalam kitab ini, maka kita percaya Tuhan itu seolah-olah rasis. Bayangkan Tuhan menghukum turun-temurun sebuah bangsa. Ya, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 17 nomor 16, Tuhan berperang melawan suku Amalek turun-temurun loh. Bayangkan, apakah memang ini adalah Tuhan yang betul? Makanya ada aliran Marsionisme. Apa aliran Marsionisme? Aliran Marsionisme ini adalah aliran yang mana membedakan Tuhan Perjanjian Baru dengan Tuhan Perjanjian Lama.
Menurut orang-orang Marsion, yang di perjanjian lama itu adalah iblis. Kenapa? Karena membantai orang seenak udelnya gitu loh. Anak kecil yang mengatakan Elia botak-botak, naiklah botak, dibantai. Ya, Onan yang tembak luar dibantai. Ahas yang terpegang tabut Tuhan gak sengaja karena itu mau tergelincir lembunya dihabisi. Ya, giliran David meski dipapap hoba-hoba endes kayak bini orang gak dihabisi, tapi yang dihabisi anak hasil jinanya. Giliran Yehuda meski dipapap sama menantunya punya anak keturunannya nenek moyang Tuhan kalian gak dibantai. Kenapa dibiarkan itu? Karena memang orang Yahudi senang sekali membanggakan keturunannya dan merendahkan orang lain. Inilah orang Yahudi, dan kalian menerima pernyataan orang Yahudi sementara kami maaf, kami tidak percaya dengan mulut dan lisannya orang Yahudi. Kenapa? Karena Al-Quran melegitimasi bahwa mereka suka merubah-rubah dan mereka suka mendengarkan kabar bohong, dan bahkan Tuhan kalian mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah ular beludak. Itu ya. Nah, kalian dapat informasi dari mana tentang agama kalian? Kalian bilang dari orang Yahudi. Itulah kalian ketipu orang Yahudi. Kenapa kami bilang kalian ketipu orang Yahudi? Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah anak hasil Joni, anak haram, jadah, dan dia mati karena telah menista Tuhan, kalian tepuk tangan. Ini kalian. Ya, inilah kalian. Ketika Yesus, kau percaya dia mati di tiang salib terkutuk? Nggak tahu kok judulnya di sini yang disalib ya adalah makhluk terkutuk. Ketika orang Yahudi mengatakan Terkutuk itu kau. laki-laki, kau terkutuk karena Tuhan kau terkutuk. Aku bagaimana mungkin terkutuk karena aku memuliakan Tuhanku. Kau Tuhanmu Yang terkutuk, disembah apalagi Tuhan kau. Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Suka-suka kau, ya. Tuhan Maka kau buktikan. nyembah apa? Tuhan kau nyembah roh. Gue masak. Tuhan kamu menyembah siapa? Tuhan kok menyembah Tuhan? Tuhan kamu Iya, menyembah Tuhan siapa? Tuhan saya yang Kristus menyembah Yehovah, Tuhan tertinggi. Tuhan kamu, dengerin dulu pertanyaannya. Tuhan kamu menyembah siapa? Menyembah Yehovah bapaknya. Bapaknya. Jadi Tuhan Siapa menyembah Jehovah ini? Jadi Tuhan menyembah Tuhan. Iya betul. Tuhan menyembah Tuhan. Betul. Terima kasih. Iya. Faktanya ulang. Kalau Tuhan, dengerin dulu gue masak. Jehovah lah, Gue Tuhan masak. segala Tuhan, Allah segala Allah. Iya iya. Kalau Tuhan menyembah Tuhan, ada berapa Tuhan? Banyak kali semua pejabat surga adalah Tuhanku. Oh, pejabat surga. Semua penguasa surga adalah Tuhanku. Jangan-jangan ada Tuhan yang pernah dipecat? Ada nggak? Iya, betul. Siapa Tuhan yang dipecat? Lucifer dan kawan-kawan. Oh, tadinya Lucifer itu Tuhan. Ya. Dipecat jadi apa? Jadi barang siapa tidak bermajikan lagi kepada pejabat surga adalah pengikut Lucifer. Siapa yang memecat Lucifer? Jehovah. Oh, Yehova. Caranya ada surat pemecatannya? Kembali ke lagi otakmu on. Udah. Lah, orang Yang harus nanya kau surat hafal pemecatan. adalah, ingat. Yang kau harus kau hafal adalah yang disembah Israel atau yang disembah Yesus, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Hafal baik-baik. Tapi kenapa Tuhan mau mati terkutuk di salib? Dia hanya mau mempertunjukkan kemahakuasaan Bapaknya. Oh, jalan jalan terkutuk. Iya. Ya. Terima Ya, kasih. walaupun dia mati sekutu-kutunya, walaupun dia mati sekutu-kutunya, walaupun dia mati semati-matinya, karena Bapaknya lah Tuhan tertinggi atau Sang Maha Pencipta, maka dia bisa dihidupkan kembali. Siapakah yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Yang bunuh siapa? Yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Yang membunuh para Romawi. Wah, kurang ajar itu ya. Nah, udah. Nah, sekarang itu. Enggak, dulu saya Buktinya, tanya, kenapa dia dibunuh? Ada salah apa salahnya? Ya nggak salah, nggak ada salahnya. Dia Berarti hanya tentara Romawi kurang ajar. Dia hanya mau mempertunjukkan kekuasaan Bapaknya. Karena Bapaknya lah Sang Maha Pencipta. Iya, artinya tentara Romawi ini kurang ajar ya. Ya nggak masalah kurang ajar, itu kan urusan mereka. Ya, tapi kan yang dibunuh kan kurang ajar. Yang dia bunuh Tuhan loh itu. Yang harus kita tahu adalah karena Bapaknya Yesus lah Sang Maha Pencipta, sehingga dia bisa diangkat menjadi Tuhan. Oh, jadi siapa yang diangkat jadi Tuhan? Yesus diangkat menjadi salah seorang Tuhan Allah di surga. Oh, siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kapan waktunya diangkat? Dia setelah naik ke surga. Sudah ada surat pengangkatannya? Sudah? Kok pakai surat-surat lagi? Buktinya dia sekarang salah seorang Tuhan Allah di antara para udahlah. Tuhan Allah. Ya, ada yang diangkat jadi Tuhan, ada yang dipecat jadi Tuhan. Iya, jadi gini. Oke. Lanjut. Tuhan tertinggi itu, dialah yang mengangkat dan memecat para Tuhan. Itu buktinya. Suka-suka kau lah. Udah. Suka-suka kau lah. Muhammad tidak lulus menjadi seorang Tuhan karena Allah SWT bukan Tuhan tertinggi. Iya. Apalah kau ini. Iya.
Muhammad tidak lulus menjadi seorang Tuhan karena Woi Allah SWT setan, bukan. diam kau. Iya. Jangan kau bawa nabiku. Nabiku tidak pernah dituhankan. Kalian aja lah menyembah manusia Itu berkelamin bukti sudah. nyata, bukti nyata. Allah SWT tidak Tuhan Apa? Diam, tertinggi. diam. Apa pula Udah. tertinggi? Kalau ada Tuhan tertinggi berarti ada Tuhan yang tinggi. Kau pikir Tuhan kami kayak kau kayak tangga? Kau pikir Tuhan kami kayak tangga gitu? Kau aja punya Ulangan Tuhan yang kayak 11, tangga. Udah diam. Udah diam. Ulangan Gue 10. masak diam. Aku Udah. mau kajian ini. Aku Udah. buktikan kalau kalian tuh agama terkutuk. Diam ya. Aku mau membuktikan bahwa Kristen adalah agama terkutuk. Ingat disclaim ya. Ini pembuktian. Kalau kalian bisa membantah, saya tunggu 1.500 pendeta untuk membuktikan kalau saya salah. Ya, saya ingin membuktikan kalau agama Yang Kristen. disembah Muhammad Diam pasti bukan dulu. disembah Tuhan Yesus. Yang disembah Muhammad pasti bukan Tuhan Yesus. Yang disembah Muhammad bukan yang disembah Tuhan Iya, Yesus. udah nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya apa? Yang kau sembah itu adalah pengikut Lucifer. Iya, nggak apa-apa. Daripada Tuhan menyembah bukan Tuhan. kau. Udahlah. Iya. Karena di surga ada banyak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan Allah tertinggi. Tuhan memimpin itulah Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu Esa, satu kesatuan, dipimpin oleh Tuhan Allah tertinggi, itu Jehovah. Berkau tahu. Jadi inilah kenapa aku bilang Kristen itu ajaran terkutuk. Kenapa? Inilah hasilnya. Ketika ada orang yang terang-terangan mengatakan Tuhan itu banyak dan ada hierarki dan ada jabatannya dan ternyata ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan yang tinggi, ada Tuhan yang tidak tinggi. Inilah bukti dia terkutuk karena menistakan Tuhan Rabbul Alamin. Ini bukti terkutuknya dan saya akan tunjukkan teori pengutukan. Narasi saya bisa membuktikan bahwa yang kau sembah itu bukan Sang Maha Iya, Pencipta. diam dulu. Ya, teman-teman perhatikan ya, kenapa saya katakan bahwa ajaran Kristen secara doktrinal itu adalah representasi ajaran terkutuk. Kenapa? Pertama, mereka mempercayai Tuhannya terkutuk. Itu jelas, seperti tema kita yang disalib adalah makhluk terkutuk. Nah, kalau Tuhannya saja sudah ajaran terkutuk, agamamu lah apalagi kau ajarkan. Ajaran agamamu nggak beda. kenapa kalian Ajaran ini? Itulah bukti agamamu, terkutuk. makanya nggak kau ajarkan. Bukti terkutuknya Bukan ajaranmu dengan itu. ajaran agamamu, makanya ajaran Buktikan kalau ajaranmu benar. Oke, saya buktikan. Bukti ajaran kami benar adalah ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan empati Buktinya, dan juga yang kau sembah bukan akal. Tuhan adalah karena Allah SWT tidak bertata di surga. Buktinya yang kau sembah itu bukan. Apalah ini gue masak. Ya, saya Yang kau sembah ingin itu pasti bukan Tuhan karena tidak bertata di surga. mungkin Bang Zuma deh. Bang Zuma silakan Ya. Bang Zuma. Yang Kayak kau sembah itu gini pasti nih tidak cara Tuhan. menghadapinya. Iya, silakan Bang Andi. Coba saya minta tolong gue masak. Tahun berapa Yesus diangkat menjadi Tuhan? Tahun berapa? Ya, Ya, setelah 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Ya. Siapa yang ngangkat dia jadi Tuhan? Bapaknya, Jehovah. Bapaknya. Disaksikan oleh siapa waktu pengangkatan itu? Ya, saksikan siapa? Ya, itu yang tertulis di Bible. Ada upacara seremonial? Ya, kita nggak tahu. Tapi Yesus menjadi salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Diangkat oleh Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kalau ibunya Tuhanmu diangkat jadi apa? Ibunya Tuhanmu? Ibunya Tuhan saya nggak tahu jadi apa. Yang harus Jadi, kau tahu gini, semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Saya mau Tapi nanya, para nabi Gue palsu, masak. para nabi palsu. Siapa-siapa saja, gue masak. Siapa-siapa saja yang dipecat menjadi Tuhan? Pasukan Lucifer. 1, 2, Ya, itu kan pasukan bukan satu. ya ada berapa itu? Jadi pasukan Lucifer ini dimasukkanlah ke gua-gua gelap. Itulah makanya yang bersarang sekarang di gua-gua gelap itulah pasukan Lucifer. Para Jadi hantu. Lucifer sebelum dipecat, tadinya dia Tuhan. Iya, Oh, jadi Lucifer ini mantan Tuhan. iya betul. Anak buah daripada Yahweh. Iya. Mantan Iya, Tuhan. faktanya, fakta Bible. Fakta Bible. Menderita Karena semua otak pejabat dibuat. surga adalah Tuhan. Ini otak sudah penuh karat kayak gini. Udah. Ayo kita main cuma. Jangan kau lari Oke. terus. Jangan kau lari terus. Baik. Jangan kau bahas Bible ya. Sabar dulu. Jangan kesurupan, santai aja dulu. Saya berpikir dulu ya. Saya mau masuk dari sisi mana ini untuk mewaraskan saudara. Itu yang harus saya pikir dulu. Yang harus kita bantah adalah Allah SWT bukan Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Bible menyebut Yahweh lah Sang Maha Pencipta karena dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Terus apa lagi? Ya Ada udah, lagi? artinya kan yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Alasannya?
Ya, itu buktinya. Bahasanya Allah SWT bukan Tuhan. Apa buktinya? Apa Iya. buktinya? Ulangan 10:17. Ulangan? 10:17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Yahweh di sini Yesus nggak? Bukan. Bukan. Tapi Kristen menyembah Yesus. Yesus adalah majikan kami agar bisa kami sampai kepada majikannya Yesus. Oh, jadi maksudnya Anda menuhankan pembantu Tuhan gitu, pembantu yang maha Iya. tinggi. Hanya majikan hanya anak buah Yahweh lah yang Anak buah pantas Yahweh. menjadi majikan untuk bisa lulus ke surga. Oh, gitu. Ya, Iya, jadi iya, Yesus iya. adalah hamba Yahweh yang menjadi majikan kami ke surga. Iya, 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 iya. Karena iya, arti iya. kata Tuhan sama kami adalah majikan. Majikan. Iya, iya, iya. Yang Muslim mana yang tidak majikan? Muslim Yang mana tidak yang mungkin lulus ke majikan? surga karena Muslim tidak bermajikan di surga. Bisa ndak kita diskusi tuh ganti-gantian bicara? Kau aja dari tadi ngomong, aku aja sekarang ngomong dulu. Kenapa kamu kayak gugup? Tidak mau berhenti Enggak, menggonggong. Enggak. Kayak gugup menggonggong terus itu kenapa? Jadi Apa pengaruh yang apa harus kira-kira paham adalah itu? yang disembah oleh Tuhan Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Boleh saya berbicara sebentar habis itu kau bantah? Oke. Ya, baik. Tuhannya Yesus itu maha suci. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu maha suci. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu juga maha suci. Menurut saudara ada berapa hakikat yang maha suci? Allah SWT pasti tidak maha suci karena dia tidak Allah bertata di surga. Enggak, bukan begitu cara diskusinya. Iya, kalau cuma ngarang nih aku pun bisa bisa saya sebut maha suci. Enggak bisa, Taktanya enggak di bisa. mana? Enggak bisa gitu, enggak Iya, bisa, enggak begitu. Begini. Cara diskusinya jangan kayak gitu. Yang maha suci itu menurut saudara itu ada berapa pribadi? Itu dulu. Yang maha suci itu ada berapa hakikat? 1 hakikat, 2 hakikat, 3 hakikat, 4 hakikat, atau cuman 1 hakikat aja? Yang maha suci loh, yang maha. Coba kamu jawab, ada berapa yang maha suci? Kalau Yesus kan tidak mungkin maha suci. Ya kan, dia punya pantat, dia punya lubang hidung, dia punya mulut, keluar kotoran, najis lah dia. Nggak jatuh dia ke tempat yang kedudukan maha suci. Nah, sekarang Semua pejabat surga maha suci. Di apa itu antara maha yang maha suci? suci? Apa satu itu yang maha termaha suci? suci. Apa itu maha, apa itu suci? Maha artinya sangat-sangat. Ya, sangat-sangat. Suci? Suci. Sangat suci. Sangat-sangat suci. Yesus? Ya, bagi saya sangat-sangat suci. Berarti kamu gila. Kenapa? Bagaimana Anda katakan dia sangat suci sementara dalam perutnya ada kotoran Kau kira itu kotor? Jadi Siapa bilang kotor? Hah? Siapa bilang? Itu kan dari mana kau bilangnya? Coba tanya dulu orang kimia. Tanya dulu orang kimia. Apakah itu kotor? Tanya dulu orang kimia. jadi kau bisa makan Ya, bukan soal bisa tidak bisanya yang menjadikan suci, bukan. Jadi karena Allah SWT suci, makanya Allah SWT bisa nanti dimakan gitu. saya sarankan kamu ke rumah saya. Di situ banyak kau jadikan Bukan masker, gini, masker. kalau- Apa itu? Kalau Untuk kasih tanda-tanda mukamu itu. Maha suci adalah Skincare. kalau Kasih mukamu tanda pakai sangat tai suci mau. adalah bisa dimakan. Berarti Allah SWT bisa dimakan. Pare ini monyet. Alas, Udah kau turun, dimakan. dah. Kau sampah. Udah, Kau gila kan? Kau gila. Kau bukan orang. Kau kambing. Gak ada otakmu. Masakan tai dibilang tidak kotor. Dasar kebanyakan makan babi kayak gini. Sperma babi jadi orang yang begini jadinya. Semoga anakmu ndak kayak gitu ya. Mudah-mudahan anakmu ndak begitu ya. Siapa namanya tadi? Lawak. Masa? Ya, gue masak. Mudah-mudahan anak keturunanmu tidak gila kayak kau. Ini boleh saya bertanya ini? Apalagi nih? Nah, Ya, silakan. Anda Perkenalkan Kristen dulu atau Islam? dirimu. ya saya Kristen.
Nah, gitu Jadi, dong. nah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mendengarkan Uni Rifah, Juma sama Nandar itu kan seseorang yang memproklamasikan ataupun mempertahankan keyakinan iman Muslim, betul ya? Yes, betul. Jadi saya bertanya ini, saya juga sudah membahas tentang edukasi di akhirat itu. Nah, kalau di akhirat itu pastinya ada nanti perkumpulan masa ya, kepercayaan saudara kita Muslim, dan di alam barzakh, terus ada juga di al-ard, al-hisab, al-mizan, al-sirat, dan api penyucian. Nah, jadi terkait mengenai ini saya bertanya tentang al-mizan. Nah, kita tahu bahwa di surat Al-Mu'minun 100 dan 103 itu mengatakan barang siapa yang berat timbangannya kebaikan, maka mereka itulah yang mendapat keberuntungan. Nah, jadi kita percaya bahwa orang beruntung itu adalah orang bertakwa. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah itu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini adalah orang-orang zalim. Nah, terkait mengenai al-mizan sebagai alat pengukur amal dan dosa, perlu kita sebagai manusia itu kan menganalisis ataupun observasi tentang al-mizan ini. Nah, jika amal dan dosa pun jika amal dan dosa itu seimbang, kemanakah final kehidupan manusia? Kemudian al-mizan itu satuan beratnya apa? Terus kemudian pastinya saya memberikan sebuah analogi hal yang kecil. Terlalu panjang, Pak. Ini pertanyaan nanti dirangkul Pak Andri. Nah, poin ketiga pertanyaannya, sesuatu barang yang masih belum kita timbang, pastinya posisi kita pada masa itu kan belum mengetahui berat barang tersebut. Nah, jadi bagaimana dengan posisi Allahmu pada masa itu? Apakah dia mengetahui kamu beramal atau tidak? Silakan. Maksudnya apa ini? Apa ini? Apa maksudnya ini? Panjang tapi nol. Apa maksudnya? Bukan Kamu masalah. ngomong apa? Jawabannya, sini saya jawab. Nol. Oke. Jawab saja, Allah itu maha tahu. Jadi nggak usah kau meragukan kemahatauan Allah Subhanahu Wa Taala, itu jawabannya. Loh, oke, gini Pak Andri. Nah, kena kan langsung. Gini bro, kan saya sudah beberapa kali membawa narasi ini pada Ustadz ABS, Ustadz Falah. Ya udah aku transitkan ke Bang Zuma, boleh aku udah tangkap. Aku transitkan ke Bang Zuma, boleh? Ya. Silakan. Bang Zuma, dia ini bertanya, ketika nanti di yaumil hisab, ketika semua manusia ditimbang amalan perbuatan baiknya, apakah Allah mengetahui sebelum mereka ditimbang? Nah, gitu Bang. Silakan Bang Zuma. Oh iya. Sebelum ditimbang, bahkan sebelum Anda jadi manusia, Allah sudah tahu. Si fulan ke neraka, si bom ke neraka, Plesi ke neraka. Allah sudah tahu. Jauh sebelum kamu itu ada di bumi, Allah sudah tahu. Penghuni neraka ini aja. Penghuni surga ini aja. Allah udah tahu. Tidak seperti Tuhanmu Yesus. Dia mengambil jubahnya saja, dia nggak tahu siapa. Kalau Tuhan kami itu maha mengetahui. Itu Tuhan kami. Annallaha sami'un alim. Maha mengetahui Tuhan kami itu. Baik, saya tanggapi ya. Kita santai aja ya, Bang Juma ya. Iya. Nah, jadi saya juga sekarang ini mendalami tentang edukasi keyakinan Muslim. Jadi kan saya observasi, ini kan al-mizan ini sebagai alat pengukur amal dan dosa. Itu kan kita sepakat ya. Tetapi saya mencari semua sumber-sumbernya, saya tidak mendapatkan satuan berat al-mizan itu yang digunakan oleh Allah itu apa. Kita gini, bentar Dia dulu. mau satuan berat, Gini, bro. kilogram, gram, No. Bunda, dengarin dulu saya, Bunda, dengarin dulu saya. Itu kalau satuan berat di bumi ini kilogram, gram, kuintan, tons, gram, miligram, kan begitu. Jadi satuan berat di akhirat itu apa? Al-mizan. Kan Dia itu kan pikir itu dosa itu adalah benda yang bisa ditimbang, kayak gabah. Lu pikir gabah? Ada aja lu. No, gini, kita berdiskusi berdasarkan data ya. Kita akademis lah. Boleh? Sepakat ya? Tunggu. Sepakat ya? Akademis itu artinya apa coba?
akademis itu? Oke, saya tidak panjang lebar. Yang penting kita Anda konsisten. mengobservasi, bentar. Anda mengobservasi. Yang Anda observasi tentang yaumil hisab itu apa? Oke, yang saya observasi di situ adalah satuan berat al-mizan itu apa? Pastinya Iya, memang bagaimana cara al-pengukur. mengobservasinya? Tunggu dulu, mengobservasi yaumil hisab itu seperti apa caranya? Metode apa yang dipakai? Nah, justru itu yang perlu saya tanya, Uni. Ya jangan bilang observasi lah, aduh ngaco. Gini bro, Apa ini Om? gini Uni. Pastinya kita seorang apologet. Bicara akademis. Udahlah cukup lah. Bentar dulu, Handi. Udah cukup. Coba saya tanya, kapan Anda mengobservasi yaumil hisab dan pakai pintu apa Anda ke yaumil hisab sehingga Anda mampu mengobservasi yaumil hisab? Oke, saya tanya ya, saya jawab, sorry. Sepertinya dia sudah terjun Saya langsung bingung. ke sana ya. Iya, saya Bentar bingung dulu. dengan kalian. Kalian banyak bicara, tapi kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Anda mengobservasi yaumil hisab, metode apa yang dipakai, kendaraan ke sana pakai apa? Saya mau ikut. Saya mau ikut mengobservasi. Bro, Dia Uni. observasinya itu sama dengan metode yang dilakukan oleh pengarang kitab Wahyu. Bukan. Gini. Dia dengar dulu. bro. Bermimpi dan berhayal. Uni Rifat, sekarang yang saya bawa narasi ini kan bukan al-ard atau al-hisab. Yang saya bawa narasi ini kan al-mizan. Bukan al-hisab. Saya fokus. Anda mengklaim mengobservasi yaumil hisab. Yaumil hisab itu adalah fase dan masa. Paham? Ya, tempatnya baru padang mahsyar. Nah, jadi ada masa, ada fase, ada tempat. Nah, dan itu adalah janji dari Allah Azza wa Jalla. Pertanyaanku, kok observasi pakai kendaraan apa ke sana? Kok nggak diajak kami? Oke, saya tanggapi ya. Jadi menurut Makanya sebelum mengklaim akademis, coba pahami dulu apa sih akademis itu. Sebelum mengklaim ilmiah, apa sih ilmiah itu? Tolonglah jangan permalukan diri kalian di sini. Observasi apa yang mau diobservasi dari yaumil hisab? Sejak kapan dosa itu berbentuk, berbau, dan berwujud? Dosa itu adalah konsekuensi yang tidak dapat diindrakan. Tapi dia ada, sebagaimana kau punya akal, ya, kau punya akal tak mampu kau nampakkan bagaimana bentuk akalmu. Nah sekarang kau tanya sama Bang Zuma pertanyaan yang memang kau ngerti dengan pertanyaan itu, baru bisa diskusi bagus-bagus. Coba bertanya ke Bang Zuma pertanyaan yang kau pun mengerti, silakan. Oke. Masa diajarin? Oke. Jadi Uni Rifa ini kan tertuju pada dosa, tapi sebenarnya tujuan saya itu, rujukan saya itu terhadap al-mizan. Pastinya kan al-mizan itu. Nyambung deh. Aduh, bentar dulu Andi. Al-mizan itu kan sebagai alat pengukur berat amal kebaikan manusia di akhirat. Betul kan? Al-mizan. Yang jelas gini loh kesimpulan saya. Orang yang pemakan babi, penyembah manusia merusak timbangan nanti. Begitu aja. Gini. Oke, gini Andi ya. Andi. Makanya saya katakan dari tadi, kita dulu ini konsisten. Saya juga ingin belajar ini. Bukan berarti, jadi kalaupun kalian memberikan ranah yang salah, pastinya bagaimana saya mungkin bisa mendapat edukasi. Edukasi bro, udah terlalu jauh mau melangkah. Nggak bisa selalu edukasi, susah. Udah terlalu parah. Nah, Iya. bukan terlalu Harus dimandikan dulu ini. Pandi. Ya, bentar Mandi dulu. 7 sumur Yang dulu, namanya apologet. Lu harus mandi 7 yang sumur, namanya- terakhir sumurnya di sungai, di segitiga Bermuda di sana. Oke, Pandi, yang namanya apologet, 100 pun pertanyaan yang ada, pasti kebenaran itu 101 jawaban. Artinya tidak ada yang mengatakan, oh tidak tahu, entah apa jawaban. Karena Itu Kristen terpecah belah. Hari ini Kristen datang satu ditanya beda, yang satu beda. Emang ada persatuan di antara kamu? Oke, gini. Kau itu bercerai-berai sebagai butiran pasir di laut kok. Oke. Kau nggak sadar itu kau bercerai-berai? Tentang Tuhan aja kau ribut kok. Masalah Tuhan aja kau ribut, tiap hari kau ribut masalah Tuhan. Terus kapan kau bersatu? Oke, gini Andi, oke kan? Kita santai dulu, santai Andi. Saya pernah juga mendalami tentang di alam barzakh itu yang disebut juga dalam malaikat di alam kubur. Dan pastinya Pernah dikubur, Bang? Bentar dulu Uni. Enggak, Anda bilang Anda mendalami alam barzah dan alam kubur, udah pernah dikubur?
Ku bilang Pastinya kan- ini ponakan dari penulis kitab Wahyu ini. Iya kayaknya. Iya. Enggak. Saya cuman dari kemarin itu saya mengatakan di roomnya Abu Kar, sampaikan salam saya kepada Juma ataupun Rifa. Mari kita berdiskusi santai Nggak berdasarkan diterima, data yang dan ada. Juma nggak menerima orang Dari diskusi dulu. yang masih dalam perawatan. Lu berobat dulu, sembuhkan dulu. Loh, gini Andi, berarti kalau kalian itu tidak mau menjawab, artinya Berobat dulu. Saya sarankan jangan berobat ke medis, tapi non medis lah. Mau ke dukun. Iya. Ya, lanjut. Iya. Kita kasih edukasi yang di bawah ya teman-teman. Terkait dengan al-mizan. Kalau di akhirat nanti, di yaumul hisab, sebenarnya orang-orang kafir itu tidak ada lagi mizan bagi mereka, nggak ada timbangan. Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Kahf ayat ke 100 berapa itu? 104 apa 105 teman-teman. Di situ Allah menekankan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim balikai fahabitat a'maluhum. Mereka orang-orang kafir itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak percaya terhadap pertemuannya dengan Tuhannya. Maka sia-sialah perbuatan baik mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap perbuatan baik mereka pada hari kiamat. Mereka nggak ditimbang. Mereka nggak dihisab lagi orang-orang ini. Kafir langsung, langsung neraka. Tak ada kemudian timbangan-timbangan, itu nggak ada. Sedangkan yang dipertanyakan oleh saudara kita yang dia sibukkan dirinya kemudian bertanya, itu hanya berlaku kepada umat Islam saja. Penimbangan amalan baik buruk itu hanya berlaku kepada umat Islam. Kalau orang Kristen tidak ada lagi baik buruknya mau ditimbang apa, orang semuanya hancur kebaikannya, amal perbuatan baiknya itu nggak dihitung. Semuanya hanya kekufuran. Nah, Allah menyatakan wanadaul mawazin. Yang dimaksud di ayat berapa itu? 47 Al-Anbiya, kami akan memasang kemudian neraca yang tepat pada hari kiamat. Juma, Maka lu kayak jawabat lu. Gantiin gua kasih pertanyaan. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, Ini kata botol, Allah. masa dia didengar-dengari bosan? Dan Juma, gua jika amalan itu hanya sebesar biji sawi, pasti Allah mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi yang dihitung amal kebajikannya itu adalah umat Islam. Umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Atau umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Tapi orang-orang kafir itu nggak ditimbang. Langsung digelodok pakai mobil truk. Kata Bang Luga itu pakai mobil truk digusur ke neraka. Otomatis ya Bang Juma ya? Otomatis. Sementara yang mengalami penimbangan itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Nah, itu pun kalau di dalam kaidah Islam, orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam Al-Quran surah At-Taghabun yang sering kita bahas di ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika penghakiman itu nanti datang, hari di mana kesalahan-kesalahan kita kemudian diungkap oleh Allah, Allah menyatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Melakukan kebajikan. Itu. Jadi kalau orang kafir ngapain ditimbang? Mau dihapus dosa-dosanya? Enggak lah. Terus amal kebaikannya mau diapain kalau memang ada amal kebaikannya? Mau dimasukkan ke surga? Enggak juga. Berarti semuanya hangus dan yang ada hanya dosa, kekafiran. Jadi mereka finar di neraka jahanam, kekal khalidina fiha. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada orang kesurupan kayak tadi membahas tentang al-misan segala macam, apa urusannya? Lah orang kafir itu di neraka kekal, tak ada kebaikan.
Sedangkan di dalam Bible pun diterangkan seperti itu. Matius 10 ayat 34, kemudian Mazmur 62, Amsal 24, Yesaya 3, Yeremia 17, kemudian Yeremia 32, Yehezkiel 7. Semua manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 5 nomor 29 ya. Akan dibangkitkan dan akan diupah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu loh. Sia-sia orang Kristen belajar timbangan, karena orang Kristen mati langsung neraka. Nah, langsung nggak ada lagi menghilang. Tinggal dulu minum kopi, nggak ada. Langsung neraka. Waalaikumsalam. Ntar bang. Waalaikumsalam. Ntar dulu bang. Jangan dulu bang. Dipotong ya. Iya. Jadi tidak ada itu Bang Handi. Silakan Bang Handi. Ya. Jadi kalau orang kafir itu otomatis satu tidak ada lagi timbangan. Karena kalau orang kafir ditimbang itu nanti timbangannya di neraka. Nah, timbangannya itu seperti besi panas, api membara. Jadi lolos sudah dari timbangan langsung ke neraka. Nah, di sana mendapatkan pesta kembang api di neraka. Jadi nggak ada lagi timbangan. Udah otomatis sudah metik dia. Udah metik. Ya, metik. metik. Allahu alam. Ya, silakan boleh bang. Saya izin berkomentar. Ntar dulu bang. Kedua juga adalah bang Banyumat, tolong juga dijelaskan kepada mereka bahwa tentang hal goib itu kita diberi pengetahuannya sedikit. Jangan observasi. Al-Isra 86 kan kita nggak boleh observasi hal-hal yang goib. Woi binatang, itu Maryam 71 mau ngapain? Maryam 71. Gitu Banyumat. Jadi kalau ada orang observasi goib gimana ini Banyumat? Bukan kan kita diberi pengetahuan sedikit tentang yang goib. Gimana itu? Silakan. Ya itu aku bilang tadi, mereka itu adalah pengikut penulis kitab Wahyu. Itu temannya Luga. Terinspirasi dari ini Pulau Patmos. Ya. Masa Allah. Oke. Mantap. Patmos. Itu alumni ternyata alumni STT Pulau Patmos gitu. Ya betul sekali. Oke. Kadang-kadang Bang Handi juga pintar ternyata ya. Biasa kan sudah sembuh dari saya udah berobat. Bang Handi, Bang Zuma. Ya, lanjut. Boleh berkomentar? Silakan Bang. Iya. Kalau naik bang mau kesabaran dikit gitu loh, jangan terburu-buru. Abang mau apa? Terburu-buru banget, santai bang ya. Silakan bang. Saya berbicara, kalau tidak boleh saya mendengar dulu begitu. Ya, izin boleh? Ya. Bang Zuma. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma atas semua paparan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi fondasi iman kaum muslim. Ya, saya menghargai dan saya tidak tersinggung sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan juga dikuatkan oleh Bang Handi. Saya percaya bahwa para pendengar dari teman-teman muslim juga dikuatkan sehingga imannya dalam melakukan atau mengamalkan ajaran Nabi Baginda Muhammad dapat berlangsung dengan baik begitu. Saya adalah seorang pendeta. Iya. Jangan tanya si Zuma bang, tanya si. Enggak masalah. Diam dulu, saudara. Diam dulu. Izin ya. Saya tidak tersinggung sama sekali Bang Hunter atau siapapun. Ya, saudara-saudaraku. Saya tidak tersinggung sama sekali, tidak merasa bahwa iman kekristenan dizolimi begitu. Saya penganut iman kekristenan monoteis, abang, yang percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, Elohim Yahweh, Allah. Ternyata ada Kristen kok mengucapkan salam tadi ya. Allahnya bangsa Israel, ya, Allahnya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Ismail, Allah yang disembah oleh manusia, ciptaan, Allah yang mengutus putra tunggalnya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan bagi orang-orang yang menganggap Yesus bukan Tuhan, Tuhan pun tidak masalah. Yesus disebut Tuhan, disebut Nabi, disebut Tuhan. Yesus tidak pernah tersinggung ya. Dia mau disebut setan pun dia tidak tersinggung ya. Beliau tidak tersinggung sama sekali karena beliau rendah hati
Abang ini bukan sisi ceramah bang. Abang mau apa? Enggak, saya mau ini saja, mau menjelaskan begini. Enggak perlu penjelasan, abang mau bertanya atau mau diskusi. Kita mau butuh penjelasan Anda loh. Pertanyaan begitu. Penjelasan mengenai apa yang saya dengarkan tadi, bahwa kaum Nasrani, kaum Kristen akan dibakar habis di neraka begitu. Nah, saya mau mencoba bertanya begini. Kalau penjelasan saya berkata begini, bahwa hanya Allah yang kasih, yang rahmani, yang adil itu yang akan mengungkapkan benar atau tidak pernyataan Pak Zuma nanti di hari penghakiman, tentu aja. Tapi pertanyaan saya begini, tolong jelaskan secara detail dan objektif kalau memang Bang Zuma ini adalah hamba Allah yang jujur, hamba Allah, hamba Tuhan, bukan hamba cuan. Jelaskan yang benar secara spesifik pemahaman tentang kafir di dalam Al-Quran. Ya, sebutkan berapa diksi kafir, ya, dan penjelasan dari beberapa diksi kafir sesuai dengan konteks yang ada dalam Al-Quran. Sehingga teman-teman tahu bahwa kafir itu bukan hanya diarahkan kepada orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Muhammad. Demikian. Bang, sekalian aja suruh Bang Zuma bikin jurnal ilmiah hari ini. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikum. Jadi orang kafir itu adalah orang di luar Islam. Kristen kafir, apapun sektenya. Itu orang-orang kafir, orang yang menutup diri dari ajaran para nabi. Menutup diri dari ajaran Nabi Musa, menutup diri dari ajaran Nabi Isa, Yesus, dan menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Kristen itu mau mengaku Yesus only, monetize atau apapun itu kafir. Itu kafir bang, termasuk Anda kafir. Kenapa Anda kafir? Karena Anda menutup diri dari ajaran Yesus. Yesus itu mengajarkan tauhid satu Tuhan, dan yang dituhankan itu adalah Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dan Yesus itu mengatakan dirinya hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Israel. Anda bukan domba, Anda orang di luar Bani Israel. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus untuk menuju kepada Tuhannya Musa, itu adalah serigala. Entah itu dia serigala buas, entah itu adalah serigala jinak. Yang pasti mereka itu bukan pengikut Yesus. Mereka itu adalah anti terhadap Yesus. Seperti itu bang. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Dan itu tidak bisa dibantah. Kalau Anda mengaku pengikutnya dan Anda ternyata bukan Bani Israel, berarti Anda pendusta. Anda pembohong berarti. Seperti itu saudara. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran para nabi, termasuk menutup diri terhadap ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Anda tidak terima ajaran Yesus itu, malah Anda mengikuti data-data tambahan-tambahan seperti di Matius 28, berarti Anda termasuk kafir. Apalagi kalau ditambah lagi makan babi, tidak bersunat, nah itu tambah kafir lagi. Apalagi mereka yang mempertuhankan anak Maria, oh semakin kafir lagi. Bang Zuma di remote. Bantu teman-teman ya. Jelas ya bang ya, kata kafir itu ya rujuk kepada orang yang menolak ajaran. Belum jelas. Ya kalau kognitif yang tidak mampu mencernanya nggak masalah. Kata kafir itu dituju. Bang Zuma sudah tegaskan gini loh bang. Sekalian aja Anda suruh Bang Zuma bikin jurnal ilmiah. Terus ada kan di sini orang kuliah aja disuruh membuat sebuah jurnal tuh nggak ada cerita dalam 1 menit 2 menit selesai. Ya, Bang Zuma menjelaskan mau konteksnya apapun ya kafir tetap orang yang tidak menerima ajaran dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir. Itu jelas. Ya, paham. Berarti saya mendengar kafir, Anda kafir. Iya, boleh, silakan aja. Saya tidak tersinggung karena yang bicara memang nggak perlu tersinggung. Emang kafir aja. Iya, maksud saya gini, kalau yang saya dengar dari ustadz tertentu ya, saya tidak perlu sebut namanya. Dia sangat harus. Kita tuh nggak suka gini ya. Kita nggak suka dapat informasi dari orang nggak jelas gini loh. Enggak. Ini tempat kita belajar loh, bukan tempat penyesatan loh.
Bukan Iya gitu. Ini Nggak. tempat orang belajar, bukan tempat menyesatkan. Anda sebut nama ustadz tapi nggak mau sebutkan namanya. Anda penipu nanti ujung-ujungnya. Kenapa? Belum tentu ada nama ustadz tersebut. Sebutkan Iya. nama ustadznya biar kita tahu apakah ustadz itu betul-betul ustadz atau jangan ustadznya orang Kristen. Oke. Gitu loh. Ya, baik. Anda tahu salah satu ustadz yang anaknya adalah presenter ternama? Aduh, sebutkan saja namanya. Ngapain pakai di sini kayak main kuis aja? Di sini sebutkan nama ustadznya, Ustadz Quraisy Shihab. Dia menulis buku, di buku yang tertulis ini halaman kesekian menyatakan. Nggak usah bang, ajarkan Dalam kami salah bagaimana satu metodologi ceramahnya, belajar. Ustadz Quraisy Shihab menyatakan bahwa paham tentang kafir itu bukan hanya berbicara mengenai orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, orang kafir dalam paham di Al-Quran secara holistik itu tidak hanya menunjuk satu agama, tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, termasuk orang yang beragama Islam, itu bisa disebut kafir. Iya, perbantahan antara Quraisy Shihab dengan Bang Zuma apa? Nah, saya kan tadi Tuh, silakan Bang Zuma lanjut tuh. bahwa gini, Mbak Eoni sabar ya. Anda ini nafsuan sekali ya, agresif. Kenafsuan jijik lihat orang yang sok-sok Nah, sama. akademis tapi nggak ngerti bagaimana Makanya, konteks saya atau kan konsep berkata atau begini. metode akademis. Saya tuh jijik, berkata Anda udah begini tua, tadi, bukan anak kecil saya berkata lagi. gini, belum jelas, Jadi Bang Zuma nggak udah usah gini ya. keluar. Orang Gini ya, tegas belum tentu belum- salah, belum tentu jahat. Karena orang lembut juga belum tentu baik. Banyak yang lembut tapi busuk seperti tokai. Iya, oke. Tai itu lembut tapi bau. Iya. Lanjut Bang Zuma. Begini, Bang Zuma belum selesai tadi, Mbak Eoni, Bang Zuma belum selesai menjelaskan. Tadi kan hanya diarahkan kepada kafir adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada nabi-nabinya, ya. Nabi-nabi yang diyakini oleh kaum muslim itu nabi-nabi yang ada di bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel termasuk orang Kristen tidak mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Dan memang tidak tertulis dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru ada nabi di luar bangsa Israel. Kan begitu ya. Nah, kalau dikatakan saya Kalau orang Kristen nabinya siapa bang? Kalau Jesus only, maaf saya klarifikasi Bang Zuma. Di Kristen ada nggak nabinya? Kristen ini punya nabi nggak? Gini Bang Zuma, banyak nabi ya. Coba Banyak tunjukkan satu nabinya orang Kristen. Adam, ya dari Adam. Ya itu nabi kan kami percayai dong. Abraham, Nabi yang Ibrahim. diutus, nabi Itu yang nabi. diutus untuk Kristen itu siapa? Oh itu Siapa panjang, nabi yang Mas. Saya bisa diutus? jelaskan dari A sampai Z kalau dalam konteks perjanjian baru. Nabi Ya, itu silakan. adalah Siapa nabinya perantara. orang Kristen? Oke, Siapa baik. nabinya Saya orang jelaskan. Kristen? Saya jelaskan ya. Dari definisi. Ini kan Mas tanya ya Bang Zuma, padahal saya belum selesai loh tadi mendengar penjelasan tentang Enggak, kafir. kalau pembual enggak usah pak. Enggak Hah? ngerti pun dijelaskan pun enggak ngerti kalau pembual. Oh enggak, saya bukan pembual. Saya hanya Pembual bang, pembual Dijawab kayak dulu, weh. iblis bang. Kayak iblis ketika datang ke Eden menggoda Adam dan Hawa itu manis mulutnya lembut. Seperti abang ininya. Enggak. Oke, Jadi saya jelaskan kami aja umat deh. Islam itu tidak termakan dengan kelembutan Nggak apa-apa, Kristen. Anda mau Orang-orang hina gereja itu saya. kami tidak terpesona karena kenapa? Kafir itu bagian daripada setan. Setan itu menjerumuskan manusia dengan bisikan-bisikan okay, halus, Bang. that's okay. Iblis itu menggoda dengan halus. Jadi Ya. kalau Anda berpura-pura bermanis-manis di sini itu tidak main bersama kami, Oh gitu, enggak, Bang. saya tidak berlalu halus. Karena gini Mas, dalam diskusi atau dialog lintas Enggak, masalahnya Anda itu berbicara kayak jualan obat. Anda mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Kristen. Seakan-akan Kristen itu bagian daripada Yahudi. Anda mimpinya terlalu kelamaan. Terlalu banyak kenyang makan uang jemaat. Tidak ada itu Kristen Yahudi, itu sama. Kristen itu adalah Abu Dasarah. Kristen itu adalah bidat yang dikutuk oleh orang Yahudi. Bahkan dikutuk oleh Yesus Kristen itu. Jadi jangan Anda seakan-akan lebih paham kekristenan karena Anda pendeta. Enggak, Anda masih di bawah. Ilmu Anda selama masih Anda pendeta, Anda masih di bawah saya. Anda harus maklum itu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kafir, kafir itu iblis. Apa kerjaan iblis itu? Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Siapapun manusia, kalau Anda mengatakan bukan hanya orang Kristen, umat Islam pun kalau dia sombong terhadap perintah Tuhannya boleh dikategorikan itu, tapi bukan kafah.
Mereka hanya terkategorikan sifat karena sombong, tetapi tidak kafah. Kenapa? Karena mereka masih mempunyai Allah, masih mengenabikan Rasulullah. Nah, kalau dia tidak melakukan salat, itu cuman ingkar. Ingkar bukan ingkar terhadap perintah, tetapi karena hanya malas, karena hanya godaan setan, mengikuti syahwat. Itu jangan diartikan kafir. Umat Islam ketika tidak salat kafir, umat Islam tidak pakai hijab kafir. Bukan begitu. Yang dimaksud kafir kafah itu ya Kristen yang tidak menerima perintah Tuhan. Sekarang kalau Kristen ditanya, atas perintah siapa kalian makan babi? Oke, baik, saya jelaskan dulu ya. Itu aja dulu. Ya, saya jelaskan secara singkat, jelas dan padat. Baik, ya. Oke. Pertama saya klarifikasi bahwa saya monoteis bukan Jesus only, tapi saya mempercayai Allah yang Esa, Allah yang tunggal Elohim Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai Al-Masih, juru selamat manusia. Itu yang pertama. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi bukan Jesus only, bukan Allah Tritunggal, ya. Itu juga salah diartikan oleh banyak orang Kristen, khususnya gereja Ras Utama. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, kalau Anda bicara soal saya kafir atau saya pemahamannya lebih rendah daripada Anda, saya hanya mau beritahu Islam itu 700 tahun setelah Kristen dan 2100 tahun setelah umat Yahudi yang menerima Taurat ya di Gunung Horeb. Iya, kebodohan itu memang lebih dulu, Bang. Makanya dengar dulu dong, dan lagi kalau bicara. Kebodohan itu memang lebih dulu. Pintar itu nanti ada muncul setelah bodoh. Proses baru pintar. Ya, jadi jangan bangga karena lebih dulu. Yang lebih dulu enggak, bodoh. Makanya itu kalau anda menolak Yahudi berarti Anda juga bodoh. Saya tidak menolak Yahudi. Anda yang aneh. Anda yang aneh. Ketika kemudian Anda mengatakan Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi di dalam kaitannya pengajaran Torah hanya memberikan Taurat perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda di mana pada saat itu? Anda dalam kelompok mana? Islam di mana? Anda kelompok di mana? Kalau bicara gitu Islam di mana? Lah, Islam tidak di luar tidak di dalam Yahudi. Emang Kristen yang ngaku-ngaku bagian dari Nabi di luar Yahudi. Kalau Anda bicara soal buktinya Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad. Kejadian 21 nomor 23. Aku juga akan membuat perjanjian dengan anakmu itu sebab dia juga anakmu. Aku akan membuat mereka menjadi raja dari bangsa-bangsa. Tuh. Itu bicara soal Ismail, bukan Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nanti dulu itu bicara silsilah panjang, bro. Makanya saya katakan Islam itu dengar. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, secara turun temurun. Ada nggak dia mengatakan bahwa aku akan menjadi Tuhannya Romawi, Tuhannya Katolik? Tidak ada. Oke. Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi, harusnya Anda tidak Kristen hari ini. Karena Tuhannya Yahudi tidak mengenal agama Kristen itu. Agama Kristen itu tidak dikenal. Itu agama buatan orang Romawi. Iya, nggak apa-apa. Saya mau nanya satu pertanyaan. Saya mau nanya pertanyaan satu kepada kau. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen. Itu aja pertanyaan. Kalau lu nggak jawab turun. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen sama dengan agamamu. Itu aja pertanyaan saya. Izin ya Bang Juma ya. Nabi Paulus. Hanya itu satu-satunya. Enggak, suruh dia jawab. Kamu agama Kristen, tunjukkan satu nabi yang beragama Kristen. Baik, sabar. Saya buka ayatnya. Jangan usah pakai ayat, sebut nama dulu. Siapa nabi itu yang beragama Kristen? Spesifik, kan Anda tanya nabi. Iya, sebutkan dulu namanya, baru pakai data. Siapa? Oke. Yang Kisah 13 nomor 1. Yang beragama? Beragama Kristen. Ya, Paulus bukan nabi ya. Itu nabi ya, inilah kau pendeta tapi bahlul. Makanya aku bilang ilmu itu minim. Oke, ini banyak. Tak ada pendeta yang pernah bicara itu cerdas, pintar mengetahui Bible. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Saulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus itu sudah nabi di Antioquia. Alamak. Anda salah besar. Paulus tidak pernah disebut nabi. Coba sebutkan dalilnya. Mana dikatakan? Kisah para wartawan 13 nomor 1. Coba Anda baca. Kisah berapa? 13. Yes. Oke, kisah 13 ayat 1. Yaitu, oke, kita baca ya. Kita baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, jemaat Kristen,
ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manehem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus itu bukan golongan nabi. Anda harus pahami. Beberapa nabi. Itu baca dulu ayat selanjutnya. Baca dulu ayat selanjutnya. Itu kitabmu. Itu kitabmu. Ya. Jangan ku ngarang-ngarang lagi. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, termasuk Saulus. Kalau dia bukan nabi menurut asistennya, lalu mengapa dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih jadi apa? Paulus dipilih jadi apa? Ayo jawab. Pingsan. Macet. Pingsan. Saya dinonaktifkan, tidak bisa bicara. Dari tadi saya ngomong tanpa ada suara. Oke. Galatia pertama, ayat pertama. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia bukan nabi. Kita buka lagi Roma. Kalau dia bukan nabi, lalu kisah para rasul 13 itu apa? Saudara, ini kan pengakuan dari Rasul Paulus sendiri. Terus kisah para rasul ini keliru. Kisah rasul, Anda tahu siapa yang nulis kisah rasul? Itu asistennya Lukas, asistennya Paulus. Ya, asistennya Paulus. Paulus bukan? Bukan asistennya. Ya, makanya. Oh, berarti Lukas salah. Makanya berarti salah. Berarti Lukas salah. Ya, Lukas salah. Anda gini. Berarti Lukas salah. Karena sudah menuliskan Saulus gurunya ini sebagai nabi. Salah dia berarti. Itu yang pertama. Kalau Saulus ini bukan nabi, lalu 13 bukunya itu apa? Dari mana dia dapatkan bukunya itu? Saudara tadi mengatakan dia menerimanya bukan dari manusia. Yesus manusia. Baru selesai ngomong, baru saya ngomong. Silakan, supaya nggak putus-putus. Silakan Bang Zuma. Sekarang Anda harus iakan bahwa Saulus itu nabi. Kenapa? Dia punya tulisan 13 buku yang menjadikan Anda menjadi Kristen. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia mendapatkan tulisan-tulisan ini? Katanya wahyu, berarti dia nabi. Seorang nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu. Ulangan berapa itu? Ulangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dalam mimpi, dalam penglihatan. Itu di kitabnya orang Yahudi. Di dalam ulangan apa bilangan? Bilangan ya kawan-kawan. Sudah? Bilangan 12, sabar dulu. Bilangan 12 ya. Di situ dikatakan sangat jelas bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya. Bilangan 12. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan apa yang dituliskan Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Paulus nabi. Saulus dikatakan di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus nabi. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Dan Anda harus tahu, kalau rasul berarti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Paulus mengaku rasul, berarti dia nabi. Apa bukti kenabian daripada Paulus? Adanya kitab-kitabnya. Kalau dia nabi palsu, maka kitabnya palsu. Kalau dia nabi palsu, maka buku-bukunya itu adalah catatan-catatan nabi palsu. Dan memang Paulus menubuatkan dia sebagai nabi palsu. Tuh. Oke, sudah? Oke, sudah. Boleh gantian, tapi jangan dipotong teman-teman. Supaya diskusinya enak gitu ya. Saya menghormati kok apapun interpretasi. Ya, silakan Anda menyalahkan Lukas karena telah mengatakan bahwa Saulus itu nabi. Oke, baik ya. Gini. Lu jawab dulu, itu tulisan Lukas itu benar atau salah? Ya, ini saya mau jawab Bang Handi. Bang Handi ini seorang ini penjagal ya. Sabar ya Bang. Iya, saya penjagal. Kalau orang yang muter-muter. Pertanyaan Bang Juma, tulisan Lukas itu dengerin. Tulisan Lukas itu mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Jawab dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Jangan jelaskan, jawab. Benar atau salah? Nah ini, elah. Anda ini terlalu diktator. Sabar, ya.
Baik, begini. Apakah Paulus itu adalah nabi? Ya. Kita harus paham, yang nulis ini kisah Rasul adalah Lukas. Ya, Lukas menjelaskan beberapa orang di sini. Yang pertama adalah Barnabas, Simeon, ya. Kemudian Lukius, lalu Menahem, ya, dan Saulus. Jadi ada berapa oknum di situ? Ada 5 oknum, ya. Tetapi Paulus tidak pernah berkata bahwa dia mengakui bahwa dia adalah nabi. Karena nabi itu adalah perantara, nabi itu diutus. Pertanyaannya, tulisan Lukas itu benar atau salah? Lo benar dong. Berarti Saulus nabi. Benar-benar ditulis. Tetapi begini, kalau Paulus gini dengar dulu Bang Handi. Sabar, Anda ini nafsuan sekali ya. Berapa istrimu? Ya sabar. Belum saya selesai. Punya istri, tuh kamu nggak punya istri. Belum selesai ya, sabar ya. Saya masih muda, tenang aja. Laki-laki bebas. Nih, sabar. Saya jelaskan dulu ya. Ketika Lukas berkata 5 orang ini adalah nabi, maka Paulus atau Saulus, ya Saulus itu nama lamanya, dia harus mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, saya membaca kitab-kitab di dalam perjanjian baru atau surat-surat dalam perjanjian baru, tidak ada pengakuan Paulus adalah seorang nabi. Ya, khususnya dalam tulisan Paulus. Misalnya di dalam Roma 1, itu tulisan Paulus ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi dia dipanggilnya menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu Roma. Kita buka lagi, masih banyak sekali. Misalnya hanya itu loh pertanyaannya. Lukas mengatakan Saulus itu nabi. Pertanyaannya, tulisan Lukas ini benar atau salah? Benar-benar ditulis Bang, makanya saya mau jawab. Ya benar ditulis, isinya benar atau salah? Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta begini. Tolong dong, belum selesai ini. Kan begini, ini kan Anda juga menyetujui, saya menyetujui bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia yang diilhami roh. Oke. Nah, nggak apa-apa ditertawakan juga nggak ada masalah. Iya. Pertanyaannya, jadi tulisan Lukas itu, dengerin, tulisan Lukas mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Terus ini saya, jelas sekali. Tulisan Lukas mengatakan Saulus nabi, benar atau salah? Tulisan itu, jawab. Tulisan itu benar Bang. Kalau begitu ya, udah jelas. Nabimu itu Paulus, udah selesai. Bukan.